Akhirnya, ujian Sansei di Sekte Yuhua pun akan segera dimulai. Beberapa murid dari Sekte Yuhua pun segera berdatangan. Sementara itu, di tempat yang lain, Fang Han dan Pang Xiaolin pun telah tiba di tempat ujian. Ujian Sansei Sekte Yuhua yang diadakan kali ini menarik minat para murid yang akan mengikutinya. Akhirnya, Pang Han dan Pang Xiaolin pun menyusuri sebuah anak tangga menuju ke sebuah tempat. Dalam langkahnya, Pang Han pun mengamati keadaan di sekitarnya, lalu dia pun bergumam dalam hatinya. Tampaknya penglihatan tentang langit dan bumi ini merupakan rencana besar bagi Sekte Yuhua dengan secara sengaja. Selang beberapa saat, akhirnya mereka berdua pun sampai di sebuah gerbang yang cukup besar. Begitu Pang Han dan Pang Xiaolin memasuki gerbang itu, untuk sejenak keduanya pun terkesima akan arena yang cukup luas di hadapannya. Sebuah arena yang cukup luas yang dikelilingi runai dan banyak simbol di sekelilingnya. Fang Han pun mulai mengamati keadaan di sekitarnya. Nampak beberapa orang telah hadir di tempat itu. Arena yang cukup luas dan megah itu bernama Arena Sanhen Yuan. Banyak mereka yang takjub dengan arena Sanhen Yuan ini, tak sedikit pun mereka memujinya. Sementara itu di tempat yang lain, Fang Han pun telah menyusuri sebuah tempat. Lalu dia pun mengamati tempat itu. Konon Sanhen Yuan ini disegel oleh pemimpin tertinggi Sekte Yuhua, hanya Sade Dabi yang bisa mengaktifkannya. Tiba-tiba, Fang Han pun mengalihkan pandangannya ke sebuah batu pilar yang cukup tinggi. Ada sebuah batu pilar di atas perbukitan yang cukup tinggi diisi oleh tulisan-tulisan simbol. Di sela pengamatannya itu, tiba-tiba Fang Han pun dikejutkan oleh suara Yu-Er. Di tempat yang lain, Yu-Er dan dua orang yang lainnya telah muncul di hadapan Fang Han. Kedua sosok itu adalah senior Jialan dan Long Xuan. Melihat dua sosok itu, lalu Fang Han pun memberi salam dan hormat kepada keduanya. "Fang Han, kita sudah lama tidak bertemu," ucap senior Jialan. Sementara itu di sisi yang lain, Yu-Er pun mengejek sosok Pang Xiaolin, namun Pang Xiaolin mengacuhkannya. Untuk sejenak Fang Han pun melirik Pang Xiaolin, lalu dia pun berkata, "Kakak senior Jialan, aku akan bersiap dulu," ucapnya. "Baiklah kalau begitu, saya sangat menantikan kesuksesan Anda dalam kompetisi," ucap senior Jialan. Lalu Fang Han dan Pang Xiaolin pun bergegas meninggalkan tempat itu. Setelah kepergian keduanya, akhirnya senior Jialan, Long Xuan dan Yu-Er pun mengikuti dari belakang. Akhirnya Fang Han dan Pang Xiaolin pun sampai di sebuah sudut arena, lalu dia pun mengamati keadaan di sekitarnya. Nampak beberapa orang yang dia kenal, termasuk Erchong dan Muming. Di tempat yang lain, Fang Han pun melihat Yan Jiankong, Ye Nantian, dan yang lainnya. Pada umumnya mereka adalah musuh-musuh dari Fang Han yang harus dihabisinya. Di tempat yang lain, Long Xuan pun bertatapan langsung dengan salah satu murid Yuan Jiankong. Melihat itu, Yuan Jiankong pun menegur muridnya agar tetap fokus. Di tempat yang lain, senior Jialan pun mengingatkan Yu-Er agar berhati-hati saat mengikuti ujian. "Yu-Er, ketika kau memasuki arena, kau harus hati-hati, selesaikan dengan cara seksama dan jangan menghina," ucap senior Jialan. "Oke kakak senior, jadi begitu ya," ucapnya. Setelah mengingatkan Yu-Er, lalu senior Jialan pun mengingatkan Long Xuan. "Long Xuan, aku tidak meragukan tentang kekuatanmu. Namun Anda tetap harus berhati-hati. Baru saja aku merasakan aura Pang Han yang sempurna. Saya khawatir dengan kekuatan saya saat ini tidak sebanding dengan dirinya. Saya telah berkomunikasi dengan saudara muda Pang Han," ucap Jialan. Mendengarkan ucapan dari seniornya itu, Long Xuan pun mematuhinya, lalu dia pun berkata, "Kakak senior jangan khawatir, saya mengetahui dengan baik," ucapnya. Selang beberapa saat, akhirnya suara gong pun berbunyi. Rupanya, suara dari gong itu menarik minat dari beberapa orang, tak terkecuali Fang Han. Setelah gong berhenti berbunyi, muncullah satu sosok di atas bukit. Sosok itu adalah seorang ketua veteran dari Sekte Yuhua. Lalu dia pun memandangi arena di bawahnya. Lalu tetua itu pun berkata, "Bersosialisasi di Hebang adalah aturan yang ditetapkan oleh Sekte Yuhua saya. Memilih murid yang luar biasa saat berkultivasi. Kali ini sekte ini akan memberikan hadiah yang cukup besar bagi mereka yang mampu. Hadiah untuk murid yang berprestasi. Jika Anda lebih terampil, maka menangkan posisi pertama," ucap tetua itu. "Kemudian Anda bisa mendapatkan pil panjang umur Yin Yang," ucapnya. Pil Yin Yang membuat para murid itu pun terkejut dan menumbuhkan semangat yang sangat kuat untuk berkompetisi. Mereka pada umumnya sangat antusias untuk mendapatkan 10 peringkat teratas di ujian Sansei kali ini dan mendapatkan hadiah pil Yin Yang panjang umur. Tiba-tiba satu sosok kuat pun muncul di hadapan semua orang. Dia adalah ketua tertinggi dari Sekte Yuhua bernama Chang Jiao Jiyun. Seluruh murid pun memberikan salam dan hormat kepada Chang Jiao Jiyun. Di samping Pang Han, Pang Xiaolin pun mengamati sosok Chang Jiao Jiyun.
Lalu dia pun bergumam dalam hatinya, ini adalah pemimpin sekte Yuhua, Feng Baiyu tertinggi. Lalu dia pun mengalihkan pandangannya ke sosok Pang Han yang ada di sampingnya. Di tempat yang lain, ketua sekte tertinggi pun mengamati seluruh murid yang datang ke tempat itu. Lalu dia pun berkata, bersaing dengan gerbang dalam Gunung Huasan. Ini adalah sebuah acara membahagiakan bagi sekte kami. Saya berharap semua murid akan melakukan yang terbaik. Saya harap semua orang menunjukkan kemampuannya. Setelah ucapan dari tetua tertinggi itu, tiba-tiba sebuah pilar cahaya pun ditembakkan dari atas langit ke atas arena. Akibat tembakan dari cahaya itu membuat sebuah fluktuasi yang sangat kuat di atas arena itu. Akibatnya beberapa orang pun terpengaruh oleh fluktuasi energi yang dikeluarkan oleh tetua sekte tertinggi itu. Tiba-tiba seekor burung bangau berwarna-warni pun muncul di hadapan semua orang. Lalu burung bangau itu pun berputar di atas udara mengelilingi arena itu. Chang Xiaojun pun berkata, tidak peduli apakah Anda termasuk dalam 10 besar atau tidak. Lakukan saja yang terbaik, memiliki ketekunan yang cukup, kemampuan yang luar biasa, kebijaksanaan dan kecerdasan. Semuanya akan mendapatkan imbalan yang layak, ucap ketua tertinggi. Lalu dia pun menghilang di hadapan semua orang yang tertegun. Salah satu ketua pun berkata kepada seluruh murid, murid-murid yang terkasih, kompetisi peringkatan gunung dan sungai resmi akan dimulai, ucapnya. Suara dari ketua itu membangkitkan semangat dari para murid sekte Yuhua, tak termasuk Pang Han dan yang lainnya. Semua orang pun bertanya-tanya siapakah yang akan muncul untuk pertama kalinya di arena itu. Pang Han pun mengamati beberapa sosok yang akan menjadi lawannya di arena itu, termasuk Long Xuan, Yu Er, dan yang lainnya. Itu juga belum termasuk musuhnya, yaitu Yuan Jiangkong, Yenan Tian, dan Peng Qingwei. Dari pertarungan itu, hanya menyisakan 16 orang saja, termasuk Yuan Jiangkong, Peng Qingwei, Long Xuan, Yu Er, dan Yuan Jiangkong, serta Muming dan Erming. Setelah Pang Han menaiki arena, tiba-tiba suasana tempat itu pun menjadi gaduh. Mereka semua sangat menyadari dengan kemampuan murid baru bernama Pang Han ini. Kemunculan Pang Han di atas arena menarik minat beberapa orang, termasuk Yenan Tian dan Peng Qingwei. Sementara itu di atas bukit, salah satu ketua pun mulai mengaktifkan formasi arena itu. Dengan jentikan dari ketua itu, tiba-tiba arena itu pun bergerak dan berubah sesuai formasi. Di dalam arena itu terdapat 16 tempat yang berisi 16 kontestan termasuk Pang Han dan yang lainnya. Tentu saja bergeraknya tempat itu membuat kaget semua orang tak terkecuali Feng Qingwei. Lalu dia pun mengamati sosok Pang Han di kejauhan. Mengamati sosok Pang Han muncul niat buruk untuk menghabisi nyawa Pang Han. Namun tiba-tiba Feng Qingwei pun dikejutkan oleh sosok Yenan Tian. Selang beberapa saat, suara tetua pun terdengar kembali. Para kontestan yang terhormat yang akan menonjol. Anda termasuk murid dalam dari sekte Yuhua kami. 16 orang yang paling berprestasi. Saya harap kalian semua yang 16 akan melakukan yang terbaik. Pertarungan kecerdasan dan kekuatan, berjuang untuk posisi teratas, ucap tetua itu. Akhirnya, ronde pertarungan pertama pun akan dimulai. Setelah ucapan dari ketua itu selesai, tiba-tiba tulisan di pilar batu tinggi itu pun berubah. Ternyata yang akan bertarung pertama adalah Pang Han melawan Yin Zhihai. Setelah ucapan dari ketua itu, 14 orang kontestan yang lainnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Di arena itu hanya ada sosok Pang Han dan Yin Zhihai. Di tempat yang lain, sosok Yu Er pun menghampiri Pang Han, lalu dia pun memberikan semangat kepada Pang Han. Pang Han, Anda harus bekerja keras, harus mengalahkannya, ucap Yu Er. Setelah memberi semangat kepada Pang Han, lalu Yu Er pun kembali ke tempat kakak seniornya, Long Xuan. Lalu keduanya bergegas pergi meninggalkan arena itu. Di tempat yang lain, Yin Zhihai pun memperhatikan sosok Pang Han yang akan menjadi lawannya di arena itu. Sementara itu di sudut penonton, sosok Feng Xiaolin pun memandangi lawannya akan dihadapi oleh Pang Han. Wow, murid-murid sekte Yuhua ini terlalu lemah, gumamnya. Ini jelas bukan tempat bagi Pang Han untuk bersenang-senang. Bagaimana cara menyampaikan pesan Huang Xuanfu? Berikan kembali ke sekte. Sayangnya saya hanya dapat menemukan kesempatan lain. Di dalam arena, sosok Pang Han pun bergumam dalam hatinya. Metode penyegelan tubuh emas Yama. Ada jimat penyembunyian yang dibuat oleh Yan Lan. Ini benar-benar berhasil. Sepertinya tidak ada yang bisa melihat kekuatanku yang sebenarnya, gumam Pang Han. Yin Zhihai pun menghina sosok Pang Han. Menurutnya, kemampuan dari Pang Han terlalu dibesar-besarkan. Saya adalah Yin Zhihai. Saya mendengar bahwa Anda memukul Yuan Jiankong dengan kejam. Tapi Yuan Jiankong yang kehilangan pedang ular perak hanya sepotong sampah saja. Sekarang kamu belum menipu labu jahat itu. Saya ingin melihat trik apa yang Anda miliki, ucap Yin Zhihai. Hari ini saya akan memberi Anda pelajaran atas nama kakak senior Hua. Memberitahu Anda seberapa tinggi langit, seberapa tebal tanahnya.
Setelah ucapannya itu, lalu Yin Shihai pun mengeluarkan sebuah pedang berwarna hijau giok di hadapan Fang Han. Lalu dia pun berkata, ini adalah pedang terbangku, disebut Gunyu, kekuatan pedang bawaan. Bisa juga disebut Xuan Hun, ini adalah petualanganku di pegunungan kuno Pegunungan Kunlun. Yin Shihai ini terlalu banyak bacot hingga membuat Fang Han pun menjadi jengkel. Kau mau bertarung atau tidak? Ucap Fang Han. Tiba-tiba sosok Yin Shihai pun melesat menyerang Fang Han dengan pedang gioknya. Namun serangan pedang giok milik Yin Shihai itu dapat dihindari dengan mudahnya oleh Fang Han. Beberapa kali serangan dan tebasan pedang milik Yin Shihai itu tidak dapat melukai tubuh Fang Han. Menghadapi serangan ganas itu, Fang Han hanya menghadapinya dengan lengan kosong. Fang Han kelihatan seperti bermain-main ketika menghadapi Yin Shihai sebagai lawannya. Melihat Fang Han yang lebih unggul dari Yin Shihai membuat Chu Er pun menjadi senang. Di tempat yang lain, Yin Shihai yang tidak dapat melukai Fang Han menjadi greget terhadap Fang Han. Pada akhirnya tubuh Yin Shihai pun lepas kendali, lalu tubuhnya dicengkram oleh Fang Han dan dilemparkannya. Bukan hanya dilempar, tubuh Yin Shihai pun ditendang oleh Fang Han hingga jungkir balik. Akhirnya pedang giok milik Yin Shihai pun terlepas dari lengannya. Di sisi yang lain, Fang Han pun mulai mendekati sosok Yin Shihai. Sementara itu Yin Shihai pun mulai menarik pedang terbangnya, lalu dia pun berusaha kembali untuk menyerang Fang Han dengan jimatnya. Setelah Yin Shihai melemparkan sebuah benda jimat ke arah Fang Han, tiba-tiba arena itu pun menjadi gelap oleh debu. Fang Han yang ada dalam asap debu itu tidak bisa melihat sosok Yin Shihai. Ini adalah jimat penyembunyian staf kabut roh, ucap Fang Han. Di tempat penonton, nampak Chu Er pun sangat kesal dengan jimat debu itu yang dikeluarkan oleh Yin Shihai. Long Xuan pun menjelaskan kepada Yu Er, jimat seperti staf kabut roh dapat ditembakkan dalam radius yang cukup besar, ada kabut tebal di dalamnya. Ditambah dengan jimat persembunyian yang menyembunyikan sosok, Yin Shihai ini memang punya beberapa trik, ucap Long Xuan. Kembali ke pertarungan antara Fang Han dan Yin Shihai. Nampak Yin Shihai sangat memanfaatkan momentum untuk menyerang Fang Han di dalam kabut itu. Fang Han pun bergumam dalam hatinya, Yin Shihai ini mengaktifkan jimat kebalikanku. Dia bahkan menyembunyikan pedang terbangnya sendiri. Ini adalah jenis pedang terbang yang lebih unggul dibandingkan tipe yang lain, gumam Fang Han. Sementara itu di luar kabut, nampak sosok Peng Qingwei pun sangat mengharapkan kalau Fang Han akan tersingkir. Sementara itu di dalam arena, sosok Fang Han pun sangat berhati-hati dan mengamati keadaan di sekitarnya. Tiba-tiba sosok serangan pukulan pun muncul di hadapan Fang Han. Untung saja Fang Han dapat menghindarinya. Setelah itu beberapa tebasan pun muncul di hadapan Fang Han. Namun lagi-lagi serangan menyelinap oleh Yin Shihai itu dapat dipatahkan dengan mudahnya oleh Fang Han. Lagi dan lagi, Yin Shihai pun berusaha kembali untuk menyerang Fang Han secara diam-diam. Namun di tempat yang lain, Fang Han pun sangat berhati-hati, lalu dia pun mengamati tempat di sekelilingnya. Selang beberapa saat, tiba-tiba sosok Yin Shihai pun menyerang Fang Han dengan pedang gioknya. Namun lagi-lagi, serangan Yin Shihai itu dapat dimentalkan oleh Fang Han. Setelah menggunakan jimat debunya, nampak Yin Shihai pun sangat frustasi kala menghadapi Fang Han. Dia tidak menyangka kalau Fang Han dapat mengenali serangannya. Akhirnya tubuh Yin Shihai pun ditendang keras oleh Fang Han dan sosok Fang Han pun mencengkram lehernya. Namun pukulan dari Fang Han hanya mengenai bayangan dari Yin Shihai. Sementara itu Yin Shihai telah melarikan diri. Ini sangat menarik, ucap Fang Han. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba Fang Han pun lagi-lagi diserang oleh pedang terbang milik Yin Shihai. Nampak Fang Han sangat berhati-hati dengan serangan menyelinap dari Yin Shihai ini. Tiba-tiba suara Yin Shihai pun terdengar oleh Fang Han. Kamu pasti tidak bisa melarikan diri kali ini, ucapnya. Nampak ratusan pedang terbang giok pun muncul di atas arena. Tentu saja kejadian itu membuat kaget semua orang. Tiba-tiba ratusan pedang terbang giok itu pun langsung melesat menyerang Fang Han yang ada di dalam kabut. Menghadapi serangan itu, Fang Han pun mengaktifkan teknik langit dan bumi habis. Seketika tubuh Fang Han pun dikelilingi oleh perisai berwarna emas. Dan pada akhirnya pedang terbang milik Yin Shihai pun hancur di tangan Fang Han. Selain itu, Fang Han pun mengarahkan bogem mentahnya ke muka Yin Shihai. Lagi dan lagi pukulan jab dan hook pun mengenai tubuh dari Yin Shihai hingga Yin Shihai pun kewalahan. Puk 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 puk. Akhirnya pukulan dari Fang Han pun menghajar tubuh dari Yin Shihai hingga Yin Shihai pun tersungkur. Akhirnya tubuh Yin Shihai pun menubruk para murid yang sedang menontonnya. Para murid itu pun tidak percaya kalau sosok seniornya dapat dikalahkan dengan mudahnya oleh Fang Han. Di tempat yang lain, Fang Han pun meraih pedang Xuan Hu milik Yin Shihai. Lalu dia pun melemparkan pedang itu ke arah Yin Shihai. Pedang terbang yang dilemparkan oleh Fang Han langsung menancap di pinggir kepala Yin Shihai. Lalu Shin pun beralih ke sebuah tempat di mana Huan Tiandu berada. Nampak sosok Huan Tiandu yang sedang mengamati butiran salju yang turun di telapak tangannya. Untuk sesaat nampak Huan Tiandu pun termenung, entah apa yang sedang dipikirkan olehnya.
Di sela lamunan Huan Tiandu, dua muridnya sedang asik untuk mengobrol. Para murid batin meminjam banyak harta. Permainannya sangat seru. Saya memiliki penglihatan yang lemah, tidak dapat melihat dengan jelas di sini. Salah satu murid pun bertanya, apakah Anda ingin pergi ke San Hen Yuan? Ucapnya, saya ingin pergi juga. Tapi kakak senior Hua sudah lama berdiri di sana tanpa berbicara. Kalau begitu, coba pergi dan mohon kepada kakak senior Hua. Jika Anda tidak ikut kompetisi, semuanya akan berakhir di sini. Ayo, cepat pergi, ucap temannya. Akhirnya salah satu murid itu pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Huan Tiandu. Saudara Hun, peringkat gunung dan sungai telah dimulai selama 3 hari. Sesi ini diadakan dengan sangat megah. Kisah nyata angin tenggara, barat laut, dan yang lainnya, semua murid telah hadir, ucapnya. Mendengar itu, Huan Tiandu pun berbalik, namun dia tidak berkata apa-apa. Sementara itu di sisi yang lain, kedua murid itu pun nampak gugup. Tiba-tiba, Huan Tiandu pun melihat sebuah pesan emas di hadapannya. Lalu dia pun mengamati pesan itu. Di tempat yang lain, kedua murid itu pun nampak gugup. Lalu dia pun berkata, dia bergerak di antara kami. Di sisi yang lain, Huan Tiandu pun mulai mengamati tulisan dari pesan emas itu. Entah apa isi dari pesan itu, sungguh Mimin juga tidak tahu, cuman Huan Tiandu yang tahu. Jangankan Mimin yang tidak tahu, bahkan kedua murid kepercayaan Huan Tiandu pun tidak mengetahui apa isi dari pesan misterius itu. Tiba-tiba Huan Tiandu pun menjentikan jarinya dan pesan itu pun menghilang di hadapannya. Lalu dia pun berkata kepada kedua muridnya itu, "Suar akan segera terbit, langit dan bumi memiliki warna yang sama. Mari kita lihat luasnya es dan salju, jadikan langit dan bumi murni," ucapnya.